Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Ruth Yohana Siombing. Di sini kita akan membahas tentang materi fisika kelas 12, di mana materi itu tentang gaya dan medan listrik. Di sini kita dapat melihat bahwa gaya listrik menunjukkan listrik statis, di mana terdapat dua benda yang memiliki muatan positif dan muatan negatif, yaitu terdapat pada kertas yang memiliki muatan positif dan pada sisir terdapat muatan negatif, sehingga kedua benda saling tarik-menarik yang menghasilkan listrik statis. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat muatan listrik. Yang pertama itu adalah muatan listrik digolongkan menjadi dua jenis, di mana muatan positif dan muatan negatif. Contohnya itu adalah terdapat pada batang kaca yang telah digosok dengan sutra memiliki muatan positif, sedangkan pada batang plastik yang digosokkan dengan kain wol memiliki muatan negatif. Yang kedua itu adalah tentang muatan listrik sejenis tolak menolak, muatan listrik tak sejenis tarik menarik. Selanjutnya, apa penyebab terjadinya muatan listrik? Nah, karakteristik penting dari muatan adalah bahwa muatan listrik selalu kekal, di mana Robert Millikan mengatakan bahwa jika suatu benda dimuati, maka muatannya selalu merupakan kalipatan dari sebuah muatan elementar. Satuan Coulomb adalah sejumlah muatan yang mengalir melalui suatu penampang kawat dalam 1 sekon ketika arus ampere melalui kawat itu, di mana rumusnya adalah 1E sama dengan 1,60 dikali 10 pangkat minus 19C. Nah, formula gaya listrik. Dalam hukum Coulomb dijelaskan bahwa besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan, di mana rumusnya adalah F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Selanjutnya, kemiripan gaya Coulomb dan gaya gravitasi. Yang pertama itu adalah gaya gravitasi, muncul karena adanya entitas massa. Gaya Coulomb muncul karena adanya entitas listrik. Baik gaya gravitasi maupun gaya Coulomb, keduanya berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak antara kedua entitas. Dan kedua itu adalah jika kedua gaya ini muncul pada interaksi antara dua benda, maka gaya gravitasi selalu jauh lebih baik daripada gaya Coulomb. Selanjutnya, gaya Coulomb dan bahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas gaya Coulomb dalam bahan, di mana didefinisikan bahwa permitivitas bahan epsilon dirumuskan menjadi epsilon sama dengan epsilon R dikali epsilon O. Selanjutnya, gaya Coulomb dalam bahan dirumuskan bahwa F bahan sama dengan 1/4 V epsilon dikali 1/4 V epsilon. Gaya Coulomb dalam vakum dibandingkan dengan gaya Coulomb dalam bahan, yaitu F bahan sama dengan 1/epsilon R dikali F vakum. Nah, selanjutnya membahas tentang medan listrik. Apakah itu medan listrik? Medan listrik didefinisikan sebagai ruang di sekitar suatu muatan listrik, sumber di mana muatan listrik lainnya dalam ruangan ini akan mengalami gaya Coulomb atau gaya listrik. Kita dapat melihat contohnya itu pada gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kuat medan listrik pada lokasi di mana muatan uji berada. Kita didefinisikan sebagai dasar gaya Coulomb yang bekerja. Pada muatan uji itu dibagi dengan besar muatan uji dengan rumus E sama dengan F per Q0 atau F sama dengan Q0 kali E. Formulasi kuat medan listrik pada suatu titik. Kuat medan listrik adalah E sama dengan K per Q per R kuadrat. Selanjutnya, E sama dengan Q4V epsilon 0 R kuadrat, di mana vektor kuat medan listrik pada suatu titik adalah vektor E menjauh muatan sumber positif dan mendekati muatan sumber negatif. Yang kedua, vektor E memiliki garis kerja sepanjang garis hubung antara muatan sumber dengan titik yang akan dilukis vektor kuat medannya. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang hukum Gauss. Pengertian dari garis-garis medan listrik. Yang pertama, terdapat 3 hal tentang garis-garis medan listrik. Yang pertama adalah garis-garis medan listrik tidak pernah berpotongan. Yang kedua, garis-garis medan listrik selalu mengarah radial keluar menjauhi muatan positif dan radial ke dalam mendekati muatan negatif. Dan yang ketiga itu, tempat di mana garis-garis medan listrik rapat menyatakan tempat yang medan listriknya kuat. Selanjutnya kita akan membahas tentang formulasi hukum Gauss, di mana flux listrik didefinisikan sebagai jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang.
di mana dirumuskan menjadi flux listrik sama dengan EA cos theta. Kita dapat melihat contohnya itu pada gambar berikut ini, di mana bidang A dan terdapat arah normal yaitu N dan terdapat sudut yaitu theta. Hukum Gauss menyatakan jumlah garis-garis medan listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu, dibagi dengan permisivitas udara epsilon O, dengan flux listrik sama dengan EA cos theta sama dengan sigma Q per epsilon 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang kuat medan listrik bagi distribusi muatan kontinu. Kuatan medan listrik untuk konduktor dua keping sejajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kuat medan listrik bagi distribusi muatan kontinu. Nah, kuatan medan listrik untuk konduktor dua keping sejajar dirumuskan sebagai berikut, yaitu tau sama dengan Q per A atau E sama dengan tau per epsilon 0. Kita dapat melihat contohnya, penjelasan itu terdapat pada gambar di bawahnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kuat medan listrik untuk konduktor bola berongga. Sini kita dapat melihat gambar yaitu permukaan Gauss, di mana permukaan Gauss ini ditemukan oleh si Gauss. Nah, di sini kita akan membahas rumusnya yaitu EA sama dengan sigma Q per epsilon 0 sama dengan 0, di mana di dalam bola kuat medan listrik sama dengan 0. Kuat medan listrik di luar pada bola yang dirumuskan menjadi E sama dengan Q per 4 VR kuadrat epsilon 0 atau E sama dengan 1 per 4 V epsilon 0 I per R kuadrat. Baiklah, sekian dari video pembelajaran kita saat ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih.